Halo rekan DAO semua. Kali ini Mimin akan spoiler ARMG episode 179. Yang dimana di episode kali ini, Hanli bertemu pasangan kultivasinya, yaitu Nanggong Wan. Tidak usah berlama-lama, mari Mimin bahas. Cerita dimulai ketika Hanli menyamar menjadi Yuan Kun. Untuk mengelabui dua penjaga tingkat Foundation Establishment, Hanli berbohong bahwa ia bertemu seorang senior misterius yang menitipkan hadiah untuk Nanggong Wan. Hanli memalsukan aliran energinya seolah-olah tubuhnya terkena pembatasan sihir dari kultivator tingkat tinggi yang hanya bisa disembuhkan oleh Nanggong Wan. Penjaga yang ragu akhirnya membawa kotak kayu titipan Hanli naik ke puncak gunung untuk diverifikasi langsung oleh Nanggong Wan, sementara Hanli menunggu di bawah. Penjaga tersebut kembali dengan tangan kosong dan memberitahu bahwa Nanggong Wan mengenali pengirimnya sebagai teman lama dan mengizinkan Hanli naik ke puncak gunung untuk disembuhkan. Di perjalanan mendaki, mereka dicegat oleh Paman Senior Lan, yaitu seorang kultivator core formation tahap awal. Paman Lan sempat memeriksa pembatasan palsu di tubuh Hanli. Karena tidak mendeteksi niat jahat, ia melepaskan mereka. Hanli menduga Paman Lan memiliki hubungan dengan eksentrik tua Qiong karena menguasai teknik penghindaran tanpa tubuh. Hanli tiba di depan gua Nanggong Wan. Penjaga gerbang pergi setelah diperintahkan mundur. Hanli kemudian dipandu masuk oleh seorang pelayan wanita tingkat Foundation Establishment menuju aula utama. Di dalam aula yang elegan, Hanli akhirnya melihat Nanggong Wan yang berpakaian putih sedang duduk menatap pedang perak besarnya. Identitas asli Hanli akhirnya terbongkar. Setelah pelayan wanita itu diusir keluar, Hanli melepaskan teknik penyamarannya dan menunjukkan wajah aslinya kepada Nanggong Wan. Ternyata Nanggong Wan tidak terkejut dan langsung menyuruh Hanli memanggilnya Wan Er. Nanggong Wan ternyata sudah tahu Hanli mencapai tahap Nasensol di Sekte Awan Jatuh berkat informasi rahasia dari murid keponakan Tang. Ia pun sempat menyindir Hanli karena rasa cemburu tentang selirnya yaitu Mu Peiling. Lalu Nanggong Wan bertanya kepada Hanli, "Dan apa tujuanmu datang untuk menemuiku?" Hanli dengan tegas menjawab bahwa ia ingin membawa Wan Er pergi untuk dijadikan istri sahnya. Akhirnya Wan Er mengaku bahwa setelah Hanli mengambil keperawanannya dulu, ia sempat sangat membencinya dan ingin membunuh Hanli. Namun Hanli justru berakhir menjadi iblis hati dalam pikirannya, yang dapat membuat Nanggong Wan terganggu kultivasinya. Jadi, satu-satunya cara menghilangkan iblis hati itu adalah dengan menikah atau membunuh Hanli. Namun hati Nanggong Wan menjadi lunak. Saat melihat Hanli berhasil mencapai tahap Foundation Establishment di Kemperang, Nanggong Wan memutuskan memilih opsi menikah jika Hanli bisa terus berkembang. Keputusan tersebut sampai membuat Nanggong Wan berkorban untuk Hanli. Yang dimana saat itu, terjadi evakuasi negara Yue akibat invasi sekte aliran iblis. Wan Er nekat pergi ke zona bahaya demi menyelamatkan Hanli. Namun, di perjalanan ia terluka parah hingga pingsan. Untungnya ada Hanli yang rela kultivasinya turun akibat serangan mendadak. Tetapi saat itu, Nanggong Wan tidak berani mengaku dan menyamar menjadi Nanggong Ping. Saat menyamar menjadi Nanggong Ping, Wan Er sebenarnya ingin Hanli ikut bersamanya, agar ia bisa menunjukkan niat aslinya dan menikahinya setelah Hanli membentuk inti emas. Namun, karena Hanli keras kepala dan hanya mengambil batu roh lalu pergi, rencana pernikahan itu gagal total saat itu. Setelah berpisah saat itu, Nanggong Wan tidak pernah mendengar kabar tentang Hanli. Nanggong Wan malah mengira Hanli tewas diburu sekte roh hantu. Sehingga Nanggong Wan memilih fokus berkultivasi dan berhasil mencapai tahap Nasensol, serta menjadi elder di sekte bulan bertopeng di negara Beiliang. Nanggong Wan akhirnya bercerita ke Hanli bahwa calon suaminya, yaitu Wei Lichen, adalah seorang munafik dan playboy yang memanfaatkan teknik sesat, yaitu teknik menarik yin kepada murid-murid perempuannya. Alasan Wan Er terpaksa menikah adalah karena intervensi Wei Wuya, yaitu paman Wei Lichen, salah satu dari 3 kultivator Nasensol tahap akhir terkuat di selatan surgawi. Wei Wuya bersekongkol dengan kakak seniornya, yaitu Nanggong Kue dari sekte bulan bertopeng yang licik. Demi keuntungan sekte, Nanggong Kue memanfaatkan momen saat Wan Er sedang dalam masa inkarnasi kultivasinya. Nanggong Kue menyegel kekuatan Wan Er, lalu menyebarkan berita pernikahan secara sepihak, agar Wan Er tidak bisa mundur dari pernikahan tersebut. Sehingga keduanya saling mengakui bahwa sebagai kultivator, mereka terbiasa memendam emosi demi fokus kultivasi. Namun, setelah tahu Hanli masih hidup, Wan Er memantapkan hati untuk menerima perasaan Hanli. Wan Er sebenarnya bisa memulihkan kekuatannya sendiri untuk kabur. Tetapi, tubuhnya telah dipasang teknik pembatasan hati oleh kakak seniornya menggunakan esensi darah. Wan Er tidak bisa kabur dalam radius 50 km dari medali kendali yang dipegang kakak seniornya. Awalnya Wan Er berniat kabur sendirian sesaat sebelum upacara pernikahan. Namun, karena Hanli sudah datang, ia menyerahkan urusan ini kepada Hanli.
Meski Hanli sempat menawarkan diri untuk merebut medali kendali tersebut secara paksa, namun, One Air melarangnya karena kakak seniornya adalah kultivator Nasen Soul tahap menengah yang sangat kuat. Mereka akhirnya sepakat untuk menyelinap pergi secara diam-diam. Sekian dulu pembahasan kali ini, nantikan kelanjutan spoiler episode selanjutnya. Jangan lupa kalian like, komen dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih.